yang punya akhlak, minta maaf Pak ya, bertamu, ini lagi, penting nih Kak, bertamu ke rumahnya orang saja itu harus menggunakan akhlakul karimah. Bagaimana kalau kita bertamu ke Nabi Muhammad SAW? Loh, maksudnya bertamu ke Rasulullah Beb? Pengajian, majelis sholawat, mahallu qiyam, aneka kenangan Nabi Muhammad. Ini majelis, bukan majelis kita. Ini rumah bukan rumahnya kita, ini rumahnya Allah. Beda sama rumah sampean. Kalau sampean mau lihat TV, di rumah. Kalau di sini mau lihat TV, on tour, tak usah. Lihat YouTube ada di masjid. Apa ini? Keluar. Tidak punya akhlak, keluar. Ini bukan rumahnya kau, ini rumahnya Allah. Kalau mau pacaran, mau maksiat, di rumah. Di masjid chattingan sama pacarnya. Apa iki? Tidak punya akhlak ini. Yang seharusnya dia datang dimuliakan sama tuan rumahnya, gara-gara tidak punya tata krama, diusir bi Allah Ta'ala, tidak punya rahmat. Lu sampai lihat, orang ini tata krama ini penting. Ojo-ojo gak oleh apa-apa. Bertamu ke Nabi Muhammad saja, ini lagi. Allah mengatakan, la tarfa aswatakum fawqa sautin nabi, man kapangki ka Rasulillah, acabis ka Rasulillah, jangan diangkat suaranya melebihi suara Nabi Muhammad. Antakhbata amalakum wa antum la tas'urun, amal kamu gosong entek dan kamu tidak berasa kalau amal kamu habis. Loh, hati-hati. Mau omong-omongan ngerumpi di masjid, apa? Betul. Sana di rumahnya sendiri. Mau rokokan di masjid, astagfirullah. Orang gunung remuk hadiratibul haddad boleh. Dibilangi perasaan, siapa yang melarang? Loh, bukan siapa yang melarang, ini rumahnya Allah Pak, bukan rumah sampean. Bukan punyanya pengurus, bukan punya takmir, bukan punyanya wakif. Indikna Allah, innamal masajidu lillah. Masjid neka indikna Allah. Pak takmir, pengurus dan semua masyarakat, mereka hanya memakmurkan rumahnya Allah, berharap mendapatkan perhatian dari Allah. Tak ada selainnya. Boy dingaki neka. Kema Allah Nabi pun, mereka contoh Allah dengan tata krama. Masuk ke masjid kaki kanan, masuk masjid dalam keadaan berwudu. Kamu junub keluar, kamu haid keluar, mandi dulu, suci dulu, silakan masuk ke rumahnya Allah. Masuk masjid, selama itu bisa sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan, tahiyah, sholat penghormatan. Yang tidak bisa sholat tahiyatul masjid karena mungkin ada majlis, mendahulukan akhlak, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali sebagai bentuk penghormatan kita, salam kepada rumahnya Allah. Tata krama itu penting, ngawur. Kemana dalillah araqata oleh masjid? Dosa dalil, kau tidak punya akhlak, itu sudah bukti kau tidak punya apa-apa di hatinya kau. Tak usah dalil, kau tidak punya akhlak, sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa kita saja. Apa kalau ada tamu KRPDW di rumah, pegel apa pegel? Masa ada orang masuk di rumah kita ceroak rame-rame KRPDW, pamannya tingkah sembarangan, kan perasaan gitu yang punya rumah. Iki apa KRP iki? Terus kan mulia wae kan dua aturan kayak gini. Kita saja yang manusia tidak terima. Loh, bagaimana Rabbul Alamin? Ini rumahnya Allah, dijaga akhlaknya. Begitu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk masjid katok pendek, masuk masjid tak akalan pi, mereka kira pos kamleng lagi, rosak lagi, beda ke masjid tak akalan pi, beda susunya 2 nih, banyak bulu na boleh lagi, kemakelek kayak celok, aduh, bujil mau kayak mau aneh lagi. Masuk ke masjid kataan pendek, kaulaan lebih bersih-bersih, tak keampen bersih-bersih ngaku sarung, pakai baju, pakai songkok, ini rumahnya Allah. Cek tawur-tawuran. Bau saya kan mau bersih-bersih, ya nanti baju sampean kalau kotor dicuci di rumahnya. Ojo sembarangan, malah masjid karuan pendek, alasannya mau nyiram, alasannya mau nyapu. Naik ke rumahnya Allah, bukan rumah sampean, kaosan pendek, ada keleknya. Naik ke rumahnya siapa? Ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Allah, bukan rumahnya kita, ikhwani. Tata krama, hadir majelis ilmu. Ndak ojo joget, ojo ngakak-ngakak. Ojo rokokan ya pengajian, lah apa sih? Menkena rokok beb, ontur tak usah toju. Mereka tidak ada halaknya. Ada apa sampai duduk dengan orang yang tidak punya tata krama? Pone kado pak ka Allah beb, ampen neka guru nada pak ampen tak ada pak jak niru gu ala ka guru, se ampen tak ada pak ka guru na, oleh. Cetero. Lo apa sampai ikut? Duduk saja di majelis yang mulia, yang menjaga tata krama, yang menjaga akhlak kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maksud ada oleh beb rokokan yang pengajian.
Bukan tidak boleh. Sampai mau rokokan silakan di rumah sampean, di rumah nih koncone, sampai ambil main HP, di pos kamling, monggo. Kalau di majlis ilmu, rotibul haddad, sholawatan, sholawat nariyah, ota bermasjid, ota bermanakipan, ota bertahlilan, jam'iyah, fatayat, dan yang lain-lain, jaga kehormatan majlis, karena saat itu kita menjadi tamu dari Nabi Muhammad SAW. Engki, neka perlu neka kitab. Neka Imam Sa'rani saya nulis. Beneka ulah. Neka saya nulis Imam Sa'rani radhiyallahu an. Beliau ini wali besar, pemimpin di zamannya. Beliau ini pemimpin, ada di Qarnil Asir, pemimpin orang hebat, wali min auliya illahi ta'ala. Imam Sa'rani ini beliau mengarang kitab banyak sekali. Banyak sekali karya-karya Imam Imam Sa'rani, mantul barokan Imam Sa'rani radhiyallahu anhu sampai terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, majubila waliyullahi illa ala sakha wa husnul khuluq. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah Allah mengangkat seorang wali, tidaklah Allah mengangkat melantik seorang wali illa ala sakha, kecuali orang itu memiliki sifat dermawan, lebur kepada tamu, senang menghormat tamu. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluq, dan punya tata kerama kepada Allah, akhlaknya bagus. Tidak bisa Pak jadi wali kalau tidak punya tata krama. Ya apa? Dono wibawa ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ya apa? Dia berharap dapat wilayah. Saya mau tanya, orang jadi wali itu siapa yang ngasih wali? Artinya tanya, orang itu jadi wali, siapa yang pangkatnya ke satu? Allah. Siapa yang pangkat siapa? Melalui siapa? Melalui siapa? Nabi Muhammad. Allah seapareng Kanjeng Nabi seatuum. Nabi Muhammad mengatakan innallaha mu'ti wa ana qasim. Allah seapareng abdina seatuum. Siapa seatuum? Nabi Muhammad. Seapareng siapa? Allah seatuum Nabi Muhammad. Kalau tidak punya akhlak sama Allah, tidak punya akhlak sama Nabi Muhammad, minen beji wilayah. Dari mana mau datang wali? Tidak bisa. Totok romo Pak. Imam Malik radhiyallahu an, beliau seumur hidup tidak berani kencing di kota Madinah karena di dalam Madinah ada jasad Nabi Muhammad SAW. Sakit Tabuk, naik unta, jalan puluhan kilometer sampai keluar kota Madinah, baru berani kencing sama beol di sana karena takut di kota Madinah ada tempatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah kentut, tidak pernah kencing, tidak pernah beol, dan tidak pernah masuk masjid Nabi Muhammad kecuali bersih bajunya, wangi badannya, duduk membaca hadis Rasulullah dengan menangis. Neka guruna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mangken kacer masuk ke majlis tak wudu akan to arokok di samsu kolengki bare kopi telok cerdas cedus nika astagfirullahaladzim omae sapa ngawur tengku para auliya salihin. Al-Imam Syekh Bakar bin Salim beliau kalau sudah mau baca hadis Rasulullah dengan akhlak yang mulia. Imam Bukhari radhiyallahu an setiap akan menulis satu hadis beliau ngambil wudu, sholat 2 rakaat, ditulis sambil menetes air matanya, takdim ke Rasulullah. Orang-orang dulu, masya Allah, sampean kalau tahu akhlaknya mereka luar biasa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an ketika hadir di majelis engki pengajian maca kitab, mereka muka berubah, mukanya berubah menjadi agak pucat, terus menjadi hijau, ngeter abah. Ditanya sama muridnya, kenapa Imam? Antum tadi tengah-tengah pidato kok gemeter badannya itu kenapa? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tadi datang satu kala jengking ke sebelah saya, lalu saya ditusuk. Apa maturna ditusuk? Cocok. Neka skorpion enggak? Bener skorpion neka apa namanya? Sungai Sanca neka bener ki. Neka skorpion padang pasir. Saya film-film roh skorpion saya serem roh. Neka cocok. Bener sekalian 21 kali tusukan. Allahu Akbar. Saya nahan sakitnya. Kenapa sampai tak acereng? Mata Allah tak acereng. Kalau tak todus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika saya hadir di majlis, saya membayangkan ada Nabi Muhammad, abdina tak bengal akuli, karena saya berasa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kayak cocok sarang skorpion, tak kerja kak. Tapi tidak berani gerak karena takut sama Nabi Muhammad. Mangken Allah Rabbi. Mantar barengi hidayah sama Ta'ala yang dipilih ya, dipilih. Cocok dengan Rasulullah ikuti, tidak cocok walaupun saya, tidak usah diikuti. Pas abdina ngocol pengajian, tak akan lempi pas pidato nih kan. Cek taro. Kalau pidato ngocol,
cuma katoan tok tak kelembi tak songkok obuk mari cokor sasak mancung pidato saudara-saudara tahu saya ding aki nek Habib beda gendeng iki kan iki ngocol Habib ngocol positif ngocol Habib neka kenapa kan heran tak heran kalau kaos be pakai kaos putih gini saya coplok tahu saya surbanan tok pakai kaos tok heran sampean